Perjalanan kasus tewasnya editor Metro TV, Yodi Prabowo. Editor Metro TV, Yodi Prabowo, ditemukan dalam keadaan tak bernyawa di pinggir jalan tol Jakarta Outer Ring Road, Jor Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, pada Jumat tanggal 10 Juli tahun 2020 lalu. Jasad Yodi ditemukan oleh 3 bocah yang tengah bermain layang-layang di sekitar tempat itu dalam keadaan tertelungkup. Saat ditemukan, korban mengenakan jaket hijau, celana hitam, tas selempang hitam, memakai sepatu dan masih mengenakan helm. Sepeda motor milik pria kelahiran Pekalongan 26 tahun lalu itu juga terparkir di sebuah lokasi tak jauh dari tempat penemuan mayatnya. Polisi menduga kuat Yodi Prabowo adalah korban pembunuhan. Hal ini didasarkan temuan bekas luka di bagian leher dan dada kiri korban. Sebilah pisau dapur yang didapati di lokasi penemuan mayat editor Metro TV itu semakin menguatkan dugaan tersebut. Dari hasil olah TKP, anjing pelacak mengendus pisau tersebut berasal dari sebuah warung yang tak jauh dari lokasi itu. Hingga kini, polisi masih berusaha mengungkap kasus tersebut. Polisi juga telah membentuk tim khusus yang terdiri dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya bersama Kepolisian Resor Jakarta Selatan dan Kepolisian Sektor Pesanggerahan. Berikut perjalanan kasus terbunuhnya editor Metro TV, Yodi Prabowo. 1. Hilang kontak sejak tanggal 7 Juli tahun 2020 atau 3 hari sebelum ditemukan tewas menurut keterangan resmi dari Metro TV. Yodi terakhir bertugas di kantor Metro TV pada hari Selasa, tanggal 7 Juli tahun 2020. Pria yang sudah bekerja di Metro TV sejak 5 tahun lalu itu tercatat berada di kantor mulai pukul 15.00 sampai 22.27 WIB. 2. Tak ada barang korban yang hilang saat ditemukan dalam kondisi tewas. Editor Metro TV itu mengenakan jaket hijau, celana hitam, tas selempang hitam, memakai sepatu dan masih mengenakan helm. Polisi juga menemukan 1 set baju seragam lengkap, ponsel, kamera, dan dompet juga ditemukan masih berada dekat jasadnya. 3. Hasil autopsi ungkap luka tusuk di leher dan dada Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Yusri Yunus mengungkapkan penyebab kematian utama Yodi yang didapatkan dari hasil autopsi karena luka tusukan senjata tajam di leher. Tusukan itu mengakibatkan tenggorokan robek. Selain di leher, terdapat juga luka tikaman pada bagian dada yang menembus iga hingga ke paru-paru. Fakta lain dari hasil autopsi tersebut, jenazah editor Metro TV itu sudah tergeletak di pinggir tol sejak 2-3 hari sebelum ditemukan. 4. Kekasih Yodi menyinggung orang ketiga. Kekasih Yodi Prabowo, Suci Fitri, mengungkap ada orang ketiga dalam hubungan asmaranya dengan Yodi Prabowo. Dia menyinggung ada perempuan lain yang suka pada kekasihnya itu. 5. Yodi jadi pelanggan warung yang diduga tempat pisau berasal korban yang tinggal di Ciputat, Tangerang. Yodi ternyata sering mendatangi sebuah warung di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sebelumnya anjing pelacak yang mengendus pisau dapur membawa penyidik ke warung tersebut. Pisau itu diduga berasal warung yang berada tak jauh dari lokasi penemuan jasad editor Metro TV itu. 6. Rekaman CCTV yang buram menyulitkan polisi. Polisi mengakui ada kendala teknis dalam mengungkap kasus tewasnya Yodi Prabowo. Kualitas rekaman CCTV yang didapat oleh penyidik tak cukup bagus sehingga proses identifikasi menjadi tersendat. CCTV kita dapat tapi agak buram. Ini kita kirim ke Lab 4 Inavis untuk dibuat terang. 2. CCTV itu yang di pinggir tol Jor sama yang di dekat TKP ada gudang, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus.
demi mempercepat penuntasan kasus tewasnya editor Metro TV itu. Yusri menyatakan polisi menambah anggota tim penyidik.